Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mencoba untuk menjelaskan salah satu materi daripada mata kuliah Ikatan Kimia, yaitu mengenai bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR dan teori hibridisasi. Nah, sebelum masuk ke teorinya, ada baiknya terlebih dahulu kita tahu kan ya, apa sih bentuk molekul itu? Jadi, bentuk molekul itu sendiri didefinisikan sebagai bentuk geometris yang terjadi jika inti atom unsur yang saling berikatan dalam suatu molekul dihubungkan dengan suatu garis lurus. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk molekul senyawa kovalen. Bentuk molekul senyawa kovalen ditentukan oleh susunan ruang pasangan elektron di sekitar atom pusat. Maka dari itu, bentuk molekul senyawa kovalen dibedakan berdasarkan dua teori, yaitu yang pertama teori domain elektron atau VSEPR, dan yang kedua adalah teori hibridisasi. Untuk teori VSEPR, teori ini menyatakan bahwasanya pasangan elektron ikatan pasangan elektron bebas saling tolak-menolak, sehingga tiap-tiap pasangan elektron cenderung berjauhan satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolakan tersebut. Jadi, pada teori VSEPR ini, bentuk molekulnya itu dipengaruhi oleh susunan ruang pasangan elektron ikatan atau biasa disingkat PEI dan susunan ruang pasangan elektron bebas atau PEB pada atom pusat suatu molekul. Nah, adapun bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR yaitu tetrahedron, piramidal trigonal, planar bentuk V, bipiramidal trigonal, dan lain-lain. Jadi, seperti yang tadi sudah dikatakan ya, bahwasanya teori VSEPR ini bentuk molekulnya itu ditentukan dari jumlah PEI dan jumlah PEB-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori hibridisasi. Untuk teori hibridisasi ini dijelaskan berdasarkan proses penggabungan orbital-orbital atom yang digunakan oleh elektron-elektron yang saling berikatan. Teori hibridisasi ini biasanya disebut juga dengan teori ikatan valensi. Nah, jadi pada teori hibridisasi ini nantinya akan terjadi eksitasi. Tujuan dari eksitasi ini adalah untuk menyediakan ruang agar kedua atom dapat berikatan. Karena pada dasarnya ketika dua atom akan berikatan, maka dua atom akan membutuhkan sebuah orbital kosong, yang dimana orbital kosong itu akan ditempati oleh elektron valensi dari masing-masing atom tersebut, sehingga setelah berikatan maka kedua atom akan menempati orbital yang sama. Adapun bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi yaitu untuk orbital hibrida sp bentuk molekulnya adalah linear. Untuk orbital hibrida sp2 bentuk molekulnya segitiga sama sisi. Untuk sp3 bentuknya tetrahedron. Untuk sp3d bentuknya bipiramidal trigonal, dan untuk sp3d2 bentuknya oktahedron. Nah, jadi untuk lebih memahami apa perbedaan dari kedua teori antara VSEPR dengan teori hibridisasi, di sini kami sajikan contoh soal ya. Jadi di contoh soal ini diminta untuk meramalkan bentuk molekul dari metana atau CH4. Baik, di sini teori pertama yang akan kita gunakan adalah teori VSEPR. Pada teori VSEPR, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menentukan konfigurasi elektron atom C. Jadi atom C itu nomor atomnya 6 kan ya. Berarti konfigurasinya 2, 4, di mana 4 adalah elektron valensi atau elektron terluar. Kemudian, langkah kedua, kita tentukan juga konfigurasi elektron atom H. Kalau atom H itu nomor atomnya 1 kan ya,
berarti konfigurasinya 1 dan elektron valensinya juga 1. Lanjut, untuk langkah ketiga, kita tentukan PeI-nya atau pasangan elektron ikatan. Jadi, kalau pada senyawa CH4 kan ya, yang berperan sebagai atom pusat itu kan karbon atau atom C. Kemudian atom C ini mengikat 4 senyawa hidrogen kan. Berarti dari sini dapat kita ketahui bahwasanya jumlah PeI-nya adalah 4. Sesuai dengan jumlah atom H yang berikatan dengan atom C. Kemudian untuk langkah yang keempat, kita tentukan PeB-nya atau pasangan elektron bebas. Nah, untuk menentukan PeB ini, kita dapat menggunakan rumus elektron valensi atom pusat dikurang PeI per 2. Nah, jadi tadi kan udah kita ketahui kalau elektron valensi atom pusatnya itu 4 kan ya, dan PeI-nya 4. Berarti kalau kita masukkan nilainya, kita dapat PeB-nya sama dengan 0. Lalu langkah terakhir, setelah kita dapatkan PeI-nya dan PeB-nya, maka sudah bisa ya kita masukkan ke notasi AXNEM. Berarti kan tadi kan sudah disebutkan kalau N itu jumlah PeI dan M adalah jumlah PeB. Berarti kalau PeI-nya 4 dan PeB-nya 0, notasinya menjadi AX4, di mana AX4 itu berbentuk tetrahedral. Kemudian kita lanjut ya, dengan menggunakan teori hibridisasi. Nah, kalau dengan teori hibridisasi ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambar diagram orbital atom C. Jadi kan atom C itu tadi elektron valensinya 4. Kalau penjabarannya itu kan 2s2, 2p2 kan ya, seperti yang tertera pada video. Nah, karena satu atom C itu akan mengikat 4 atom H kan ya, berarti kan harus tersedia tuh 4 ruang agar atom C dan H bisa berpasangan. Berpasangan di sini maksudnya satu elektron atom C dan satu elektron atom H. Berarti untuk itu terjadi eksitasi, yang dimana satu elektron pada orbital S pindah ke orbital P3. Kemudian baru bisa kan 4 elektron dari 4 atom H itu memasuki orbital 2s dan 2p, dan terbentuklah orbital baru yaitu orbital sp3, di mana sp3 ini bentuknya adalah tetrahedral. Nah, jadi dengan menggunakan teori VSEPR dan teori hibridisasi, udah kita dapatkan bahwasanya bentuk molekul dari metana adalah tetrahedral. Jadi, dari pengerjaan contoh soal tadi kan ya, dapat kita simpulkan bahwasanya perbedaan dari kedua teori tersebut yaitu pada teori VSEPR bentuk molekulnya itu tergantung dari jumlah PeI dan PeB-nya. Sedangkan pada teori hibridisasi bentuk molekulnya itu tergantung daripada orbital hibridanya. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.